Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang keadaan dan tasrif dari fi'il bina ajwaf. Bina ajwaf adalah merupakan suatu bentuk dari kalimat, katakanlah di sini adalah kalimat fi'il, di mana pada ain fi'ilnya ini berupa salah satu dari huruf ilat. Contohnya seperti lafaz qoma atau ba'a atau saro. Kita perhatikan lafaz koma, di mana bentuk dari ain fi'il lafaz koma di sini berupa huruf ilat, begitu juga dengan lafaz ba'a dan selanjutnya lafaz saro serta contoh-contoh yang lainnya. Sebagaimana pada penjelasan terdahulu telah dibahas bahwa sebenarnya huruf ilat yang berupa alif yang ada di dalam kata dasar, artinya huruf asli dari kalimat tersebut, sebenarnya merupakan perubahan bentuk dari huruf ilat yang lainnya. Ada kalanya alif itu merupakan perubahan bentuk dari huruf ilat wawu, atau ada kalanya merupakan perubahan bentuk dari huruf ilat ya. Seperti lafaz koma. Koma ini pada asalnya adalah qawama, di mana setelah melalui proses iklal maka waw yang ada di sini berubah bentuknya menjadi alif. Sementara untuk lafaz ba'a ini pada asalnya adalah lafaz baya'a, di mana setelah melalui proses iklal maka ya yang ada pada ain fi'il ini berubah menjadi huruf ilat alif. Demikian pula dengan lafaz saro. Jadi huruf ilat alif yang ada di dalam kata dasar itu sebenarnya merupakan perubahan bentuk dari huruf ilat yang lainnya. Selanjutnya, fi'il bina ajwaf ini terdapat dua bentuk. Yang pertama adalah bina ajwaf yang huruf ilat wawu atau iya ini tetap dan tidak mengalami perubahan bentuk. Kemudian yang kedua adalah bina ajwaf yang huruf ilat wawu atau huruf ilat ya di sini berubah bentuknya menjadi huruf ilat alif. Contoh yang tidak mengalami perubahan seperti lafaz hawila. Pada lafaz ini huruf ilat wawunya tidak berubah bentuk menjadi alif. Sementara contoh untuk macam yang kedua seperti lafaz yang tadi, yaitu seperti lafaz qola atau lafaz soma. Lafaz soma di sini pada asalnya adalah lafaz sowama, di mana huruf ilat wawu di sini berubah bentuknya menjadi alif. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, yaitu di mana pada macam yang pertama ini huruf ilat wawu atau huruf ilat ya di sini bentuknya tidak berubah. Seperti lafaz hawila, selanjutnya awiro, kemudian hawala, kemudian tahawaro, dan lain sebagainya. Ini yang huruf ilatnya berupa huruf ilat wawu. Kemudian contoh yang huruf ilatnya berupa huruf ilat ya, seperti lafaz hayida, kemudian baya'a, selanjutnya syaya'a, kemudian tabaya'a, dan contoh-contoh yang lainnya. Dalam bentuk ini, semua lafaz dalam tasrifannya tetap dan tidak ada yang dibuang, baik dalam bentuk fi'il madhi, fi'il mudhari maupun fi'il amar. Kita lihat dalam bentuk fi'il madhi. Kita tasrif lafaz hawila yang masuk dalam kelompok yang pertama, yaitu hawiltu
Selanjutnya awirtuma, kemudian hawaltu, tahawalna, atau hayittu, kemudian tabaya'na, atau juga tabaya'na dan lain sebagainya. Hawiltu, awirtuma, hawaltu, tahawalna, hayittu, tabaya'na, tabaya'na. Kita perhatikan di mana contoh-contoh ini adalah merupakan bentuk yang pertama dari fi'il bina ajwaf, yang mana huruf wawu atau huruf ilat ya di sini tidak berubah menjadi huruf alif. Pada contoh yang ini, lafadz hawilah bersambung dengan dhamir rafa' mutaharik. Demikian pula dengan awirtuma, hawaltu, tahawalna, yang pada baris pertama di sini huruf ilatnya berupa huruf ilat wawu. Kemudian pada baris yang kedua ini adalah contoh di mana huruf ilatnya berupa huruf ilat ya yang bersambung dengan dhamir rafa' mutaharik, dan semuanya tidak ada yang berubah. Selanjutnya kita lihat bentuk pada fi'il mudhoreknya. Contohnya seperti lafadz ta'wilu. Ta'wilu ini adalah bentuk fi'il mudhorek dari awila. Awila ta'wilu. Kemudian uhawilu. Selanjutnya natahawaru. Kemudian ahyidu. Selanjutnya yatabaya'una. Ta'wilu, uhawilu, natahawaru, ahyidu, yatabaya'una. Pada baris yang pertama ini adalah contoh di mana bentuk fi'il mudhorek dari kalimat fi'il yang ain fi'ilnya berupa huruf ilat wawu. Sementara baris yang kedua di sini ain fi'ilnya berupa huruf ilat ya. Pada bentuk ini semua huruf ilatnya tidak ada yang berubah, baik huruf ilat wawu maupun huruf ilat ya. Dan selanjutnya kita lihat pada bentuk fi'il amarnya. Contohnya seperti lafadz hawil. Kemudian ihyid. Selanjutnya tabaya' dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan bentuk dari fi'il amar di mana ain fi'ilnya berupa huruf ilat wawu atau ya, dan huruf ilat tersebut tidak ada yang berubah dan tidak pula dibuang. Jadi kesimpulannya untuk bentuk yang pertama ini yaitu bentuk di mana wawu atau ya yang ada pada ain fi'il tersebut tidak berubah menjadi huruf yang lain dan tidak pula dibuang. Kemudian kelompok yang kedua di mana huruf ilat yang berupa wawu atau berupa ya ini nantinya akan berubah menjadi huruf ilat alif. Contohnya seperti lafadz qala, asalnya adalah qawala. Qoma, asalnya adalah qawama. Selanjutnya lafadz ba'a, asalnya adalah baya'a. Selanjutnya saro, asalnya adalah sayaro. Kita lihat huruf wawu di sini berubah menjadi alif, sementara untuk contoh yang ini huruf ilat ya berubah menjadi alif pula. Dalam bentuk yang kedua ini terdapat beberapa ketentuan. Ketentuan yang pertama adalah manakala fiilnya berupa fiil madi dan bersambung dengan dhamir rafa
mutahrik artinya dhamir yang dalam keadaan rofa bisa sebagai fa'il atau naibul fa'il dan dhamir tersebut berharkat. Maka ain fi'il yang berupa huruf illat waw atau ya di sini dibuang. Contohnya seperti lafaz bi'tu. Pada asalnya adalah lafaz bayi'tu. Selanjutnya huruf illatnya di sini dibuang sehingga menjadi ba'tu. Kemudian harkat daripada ba di sini dikasrokan untuk memberikan tanda bahwa setelahnya ba ini terdapat huruf ya yang dibuang. Sehingga ba'tu menjadi bi'tu. Kemudian contoh yang lain seperti lafaz qultu. Qultu di sini pada asalnya adalah qawaltu. Karena memang bina ajwaf di sini bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik, maka huruf wawu yang berada pada ain fiilnya di sini dibuang sehingga menjadi qaltu. Selanjutnya harkat daripada qaf di sini dirubah menjadi harkat dhammah untuk menunjukkan bahwa setelahnya qaf ini terdapat huruf wawu yang dibuang sehingga qaltu menjadi qultu, dan contoh-contoh yang lainnya. Jadi pada kelompok yang kedua di mana huruf ilat wawu dan huruf ilat ya di sini dapat berubah bentuknya menjadi alif, manakala berbentuk fiil madhi ketika dia itu bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik, maka wawu atau ya di sini harus dibuang. Ini ketentuan yang pertama. Kemudian ketentuan yang kedua adalah manakala fiilnya berupa fiil mudhari yang dalam keadaan jazm dan tanda jazmnya di sini dengan menggunakan sukun, maka ain fiil yang berupa huruf ilat waw atau ya di sini pun harus juga dibuang. Contohnya seperti lafaz lam aqul. Lam aqul di sini asalnya adalah lam aqwul. Lafaz aqwul ini asalnya adalah aqwulu, mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu, karena memang huruf mudhorah di sini berupa hamzah sehingga yaqwulu menjadi aqwulu. Selanjutnya karena di sini terdapat huruf ilat yang berharkat sementara huruf sebelumnya ini adalah huruf soheh yang sukun, maka harkatnya di sini pun harus dipindah sehingga aqwulu menjadi aqulu. Aqulu. Selanjutnya lafaz aqulu di sini dimasukin oleh lam yang merupakan amil jazm. Maka lafaz aqulu ini menjadi lam aqul. Maka bertemulah dua huruf yang sukun, yaitu huruf wawu dan huruf lam. Oleh karena itu salah satunya harus dibuang, dan yang harus dibuang itu adalah huruf ilat sehingga aqulu menjadi lam aqul dengan membuang huruf ilat waw. Contoh yang lain seperti lafaz lam abi'. Lam abi' ini asalnya adalah abyi'u, mengikuti wazan af'ilu. Selanjutnya karena memang di sini terdapat huruf ilat yang berharkat sementara sebelumnya adalah merupakan huruf soheh yang sukun, maka haruslah terjadi penukaran harkat sehingga abyi'u menjadi abi'u.
Kemudian ketika dimasukin oleh huruf lam yang merupakan amil jazm, maka lafadz abi'u ini pun harus dijazmkan dan tanda jazmnya adalah dengan menggunakan sukun sehingga menjadi lam abi'. Maka terjadilah bertemunya dua huruf yang sukun, yaitu sukunnya huruf ya dan sukunnya ain. Maka salah satunya harus dibuang dan yang dibuang di sini adalah huruf ilat, maka menjadi lam abi'. Demikian pula dengan contoh-contoh yang lainnya, di mana ketika huruf waw atau ya di dalam bina ajwaf tersebut dapat berubah bentuknya menjadi alif, maka ketika berbentuk fi'il mudhari yang dalam keadaan jazm dan tanda jazmnya dengan menggunakan sukun, bukan dengan menggunakan tanda jazm yang lainnya, maka ain fi'il yang berupa huruf ilat waw atau ya tersebut haruslah dibuang sebagaimana contoh-contoh yang tadi telah dipaparkan. Kemudian ketentuan yang ketiga adalah manakala berupa fi'il amar yang mana bentuk kemabnian daripada fi'il amar tersebut dimabnikan dengan sukun, maka ain fi'il yang berupa huruf ilat waw atau ya di sini juga harus dibuang. Contohnya seperti lafadz qul. Qul di sini pada asalnya adalah uqwul. Uqwul mengikuti wazan uf'ul karena memang berbentuk fi'il amar yang berupa fi'il sahih akhir, yang huruf akhirnya bukanlah merupakan huruf ilat, maka di sini tanda kemabniannya adalah dengan menggunakan sukun. Lafadz uqwul bisa menjadi ul di sini karena terjadi proses iqlal. Proses yang pertama adalah di sini terdapat huruf ilat yang berharkat, yaitu berharkat dhammah. Sementara sebelumnya ini terdapat huruf sahih yang sukun, maka harus terjadi penukaran harkat antara harkat dari huruf waw dan harkat dari huruf qaf sehingga menjadi ukul, maka terjadilah bertemunya dua huruf yang sukun. Sesuai kaidah hal itu tidak diperbolehkan, maka harus ada huruf yang dibuang dan yang dibuang di sini adalah huruf ilat waw sehingga menjadi ukul. Selanjutnya hamzah yang ada di depan di sini dibuang karena memang tidak dibutuhkan lagi, atau hamzah di sini dibuang karena di dalam penggunaannya seringkali tanpa menyertakan hamzah pada lafadz tersebut sehingga ukul menjadi kul. Contoh yang lain seperti lafadz bi'. Bi' ini pada asalnya adalah ibi' mengikuti wazan if'ail. Lafadz ibi' berubah menjadi bi karena memang di sini terjadi proses iqlal. Pada lafadz ibi' di sini terdapat huruf ilat yang berharkat, yaitu huruf ilat ya yang berharkat kasroh, sementara sebelumnya adalah merupakan huruf sahih yang sukun, maka harus terjadi penukaran harkat sehingga menjadi ibi', maka bertemulah dua huruf yang sukun, yaitu sukunnya huruf ya dan sukunnya huruf ain. Salah satunya harus dibuang sehingga menjadi ibi', dan kemudian hamzah ini dibuang karena sudah tidak diperlukan lagi sehingga menjadi bi'. Hal ini juga terjadi pada lafadz-lafadz yang lain yang mana lafadz tersebut sama dengan ketentuan dari kelompok yang kedua, di mana huruf waw atau huruf ya yang terdapat dalam bina ajwaf tersebut dapat berubah menjadi huruf ilat alif seperti lafadz khofa yang pada asalnya adalah khawafa sehingga bentuk fi'il amarnya menjadi khof dan contoh-contoh yang lainnya. Kemudian ketentuan yang keempat adalah manakala berbentuk selain di atas
yaitu selain berbentuk fi'il madhi yang bersambung dengan dhamir rafa' mutaharik, kemudian selain berbentuk fi'il mudhari yang jazm dengan tanda jazm yang sukun, kemudian juga selain berbentuk fi'il amar yang tanda kemabniannya dengan sukun. Maka dalam hal ini ain fi'il yang berupa huruf ilat waw atau ya di sini tidak dibuang. Jadi manakala bentuknya selain yang tadi, maka ain fi'ilnya tidak dibuang. Dan manakala bentuknya berupa fi'il mudhari atau berupa fi'il amar, maka huruf ilatnya di sana dikembalikan kepada bentuk asalnya. Namun manakala berbentuk fi'il madhi, maka huruf waw atau ya di sini tetap berubah menjadi alif. Contohnya seperti lafadz qala. Lafadz qala di sini adalah merupakan perubahan bentuk dari lafadz qawala. Karena memang di sini berbentuk fi'il madhi dan tidak bersambung dengan dhamir rafa' mutaharik, maka alifnya di sini ditetapkan dan tidak berubah. Manakala berbentuk fi'il mudhari, maka alifnya di sini dikembalikan kepada bentuk asalnya, yaitu berupa huruf waw. Qala yaqulu. Lafadz yaqulu, wawunya di sini dikembalikan pada bentuk asal dan tidak dibuang karena memang lafadz yaqulu di sini tidak dalam keadaan jazm yang tanda jazmnya dengan menggunakan sukun. Jadi ditetapkan dan tidak dibuang. Yaqulu atau dalam keadaan nasab menjadi lan yaqula. Lan yaqula ini juga wawunya tidak dibuang karena tidak dalam keadaan jazm. Atau dalam keadaan jazm namun tanda jazmnya tidak dengan menggunakan sukun. Contohnya seperti lafadz lam yaqulu. Di sini waw yang ada pada ain fi'il tetap tidak dibuang karena sekalipun fi'il mudhari di sini dalam keadaan jazm, namun tanda jazmnya tidak dengan menggunakan sukun, melainkan tanda jazmnya dengan membuang nun, karena memang lafadz yaqulu di sini termasuk dari af'alul khamsah. Begitu juga dengan kalimat fi'il yang huruf ilatnya berupa ya, seperti lafadz lan nabi'a. Lan nabi'a, kita perhatikan lafadz nabi'a, ain fi'ilnya di sini berupa huruf ilat ya, yang mana ya di sini tidak dibuang karena memang lafadz nabi'a di sini berbentuk fi'il mudhari yang tidak dalam keadaan jazm, melainkan di sini dalam keadaan nasab. Selanjutnya juga ketika berbentuk fi'il amar seperti lafadz qula. Di sini berbentuk fi'il amar, namun kemabnian daripada fi'il amarnya di sini tidak dimabnikan dengan sukun, melainkan dimabnikan dengan membuang huruf nun. Oleh karena itu, waw atau huruf ilat yang ada pada ain fi'ilnya di sini tidak dibuang. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lain, di mana contoh-contoh tersebut selain dari ketentuan yang pertama, kedua, dan yang ketiga tadi. Ini adalah gambaran dan penjelasan tentang keadaan serta tasrif dari kalimat fi'il dalam bentuk bina ajwaf. Baik ain fi'ilnya tersebut berupa huruf waw atau ya yang dapat berubah menjadi alif maupun yang tidak dapat berubah. Selanjutnya silahkan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.